Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sadung Dumadi. Salam damai untuk seluruh alam. Pemirsa, perkenalkan, nama saya Taufan Kelana. Di konten ini saya akan mencoba membuat video yang nantinya akan saya posting di akun YouTube saya yang bernama Taufan Rahasia. Sebenarnya saya akan menyampaikan di sini di video ini sesuai dengan postingan saya tanggal 28 April 2019 di akun Facebook saya yang bernama Hasin Aljenar. Teman-teman, mudah-mudahan di video ini bisa membuka wawasan pola pikir kita, bagaimana kita bersikap sebagai insan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dan mudah-mudahan di konten video ini ada hal-hal positif yang bisa diambil. Tentunya teman-teman tidak harus menelan dengan apa yang saya sampaikan. Harus terus menggali, mengkaji. Apa yang ada dalam pikiran saya itu bukan adalah pembenaran saya sendiri. Perlu dikaji. Teman-teman, saya Taufan Kelana. Kebetulan saya lahir di Indonesia dengan pasangan muslim. Ayah saya seorang muslim, mama saya seorang muslim. Tentunya saya lahir dengan agama muslim, dengan agama Islam. Coba bayangkan teman-teman, ketika kita lahir misalkan di Swedia, di India, di Turki, atau di Itali, di Israel, Amerika, apakah ada jaminan bahwa hari ini saya akan memeluk Islam? Tentu tidak. Kita ini tidak bisa memilih dari mana kita akan lahir dan di mana kita akan tinggal nanti lalu dibesarkan. Tentunya keluarga negaraan kita, agama kita, ras, bangsa itu bukan pilihan kita. Tuhan yang telah menentukan. Tentunya saya belum pernah bersitegang dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Buktinya teman-teman, waktu SMA dulu saya punya teman, lalu saya jadikan pacar pada waktu itu. Namanya Devi Natalia. Beliau agamanya Protestan. Kita sama sekali tidak pernah saling beradu argumen tentang keyakinan kita masing-masing. Kita bahkan berbicara tentang eksistensi Tuhan. Bagaimana Tuhan menjalankan atau menjadikan kita sebagai makhluk penghamba. Oh ya teman-teman, setelah beberapa menit kita dilahirkan, lingkungan menentukan agama, ras, suku, dan kebangsaan kita. Setelah itu, kita membela mati-matian segala hal yang bahkan tidak pernah kita putuskan sendiri. Sejak lahir, sejak bayi, sejak kecil, saya didoktrin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Saya mengasihi orang-orang yang di luar agama saya, sebab mereka itu kafir yang nantinya akan masuk neraka. Ternyata teman-teman, teman saya yang agama Kristen tadi juga punya anggapan yang sama terhadap agamanya. Mereka pun mengasihani kepada orang-orang yang di luar agamanya, yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Nah, orang-orang ini yang bukan seagama
akan masuk neraka. Maka bayangkan teman-teman, jika kita tak henti menarik satu sama lainnya agar berpindah agama. Bayangkan jika masing-masing umat agama tak henti saling adu argumen, padahal itu tidak akan ketemu titiknya. Ketika teman-teman membaca karangan Jalaluddin Rumi mengatakan, kebenaran adalah selembar cermin di tangan Tuhan, jatuh dan pecah berkeping-keping. Lalu setiap orang menarik atau memungut kepingan itu, memperhatikan lalu berpikir, kita memiliki pembenaran secara utuh. Padahal yang kita tarik atau yang kita ambil itu adalah hanya sebagian kepingan kecil. Salah satu karakteristik umat beragama memang saling mengklaim kebenaran agamanya. Mereka juga tidak butuh pembuktian, namanya juga iman. Manusia memang berhak menyampaikan ayat-ayat Tuhan, tapi jangan sekali-kali menjadi Tuhan. Tak usahlah melabeli orang lain, si A ahli surga, si B ahli neraka, sebab kita semua adalah makhluk penghamba Tuhan. Lantas pertanyaan saya teman-teman, kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang menciptakan para muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, bahkan ateis? Toh Tuhan sendiri memelihara tersebut. Agama apapun, tak ada yang meragukan bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, Maha Esa, Maha segalanya. Jika Dia mau, Dia bisa saja menjadikan kita sama, serupa, seagama, sebangsa, budaya yang sama. Tapi tidak kan? Apakah jika satu agama dihuni oleh rakyat yang agamanya sama akan menjamin kerukunan? Tentu tidak. Nyatanya beberapa negara yang masih rusuh, padahal rakyatnya sama, budayanya sama, tapi tetap mereka saling menghancurkan. Sebab jangan heran teman-teman, ketika di negara ini punya sentimen atau masih punya beranggapan mayoritas versus minoritas yang masih berkuasa, maka kita akan lihat sisi kemanusiaan kita akan mendadak hilang entah kemana. Bayangkan seandainya masing-masing agama menuntut agar kitab sucinya digunakan sebagai dasar negara, maka kita tinggal tunggu kehancuran negeri ini. Oleh karena itu, pendahulu kita, pendiri negara ini, pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak mengambil kitab suci dari masing-masing sebagai dasar negara. Mereka sepakat, lalu lahirlah Pancasila. Ini anugerah yang Tuhan berikan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Mari kita pertahankan nilai-nilai Pancasila, teman-teman. Dalam perspektif Pancasila sendiri, setiap pemeluk agama bebas meyakini, menjalani ajarannya masing-masing. Tetapi mereka tidak berhak memaksa sudut pandang dan ajaran agamanya. Suatu hari di masa depan, kita akan menceritakan pada anak cucu kita betapa negara ini nyaris tercerai-berai, bukan karena senjata, peluru, rudal, bahkan bom atom, tapi karena orang-orang yang saling mengunggulkan, yang saling meributkan warisan masing-masing di media sosial. Kita bisa melihat konten-konten negatif, menyerang agama satu dengan agama lain. Itu tidak perlu teman-teman, hilangkan itu. Itu akan menghancurkan bangsa ini. Kalau teman-teman masih mencintai negeri ini, tolong jangan sampai konten-konten negatif kita serang kepada agama yang berbeda keyakinan dengan kita, atau budaya, ras, suku, dan lainnya. Karena kita adalah penghamba Tuhan, bukan Tuhan. Ketika negara lain sudah pergi ke bulan,
atau sedang membicarakan merencanakan teknologi baru untuk peradaban manusia yang akan datang, kita masih sibuk meributkan soal warisan, meributkan bahwa agama kita adalah agama yang paling benar. Mari teman-teman, di konten video ini saya mengajak kepada teman-teman, kita tidak harus berpikir sama, tapi marilah kita sama-sama berpikir tak ada satu agama pun yang menciptakan kebencian terhadap orang lain yang berbeda dengan kita. Kalau teman-teman beragama, belajar agama, lalu masih tersimpan rasa benci terhadap orang lain yang berbeda dengan kita, yang agamanya berbeda, rasnya, bangsa, atau kulit kita yang berbeda, yakinlah ada satu bab yang teman-teman tinggalkan. Terima kasih teman-teman yang telah menonton konten video saya. Mudah-mudahan bisa mengambil hal yang positif. Sekali lagi, jangan telan mentah-mentah. Apa yang saya sampaikan itu adalah pola pikir yang saya tuangkan di dalam tulisan, lalu saya buatkan konten video. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.